Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran Sadikin, mahasiswa dari Bimbingan Konseling Institut Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Jember semester 5 akan mempersembahkan video tentang konseling humanistik. Untuk mengetahui prosesnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nah, nama saya Muhammad Wijaya. Biasa dipanggil Wijaya. Baiklah Wijaya. Gak apa kan dipanggil Wijaya? Ya. Wijaya itu. Baiklah Wijaya. Nama saya, kalau nama saya sendiri ya, Muhammad Imran Sadikin. Bisa dipanggil Imran. Saya senang saudara Wijaya bisa kesini. Baiklah, apakah ada yang bisa saya bantu atau saudara Wijaya ingin bercerita kepada saya atau dengan hal-hal yang lain? Silahkan dibicarakan. Ini Mas, saya kan mengalami atau mempunyai suatu masalah. Nah, saran teman saya disuruh kesini gitu, biar saya dapat menyelesaikan masalah saya dan dibantu oleh Mas Imron. Gitu. Ya, sebelumnya boleh nggak saya mencatat semua pembicaraan yang akan kita bicarakan setelah ini? Oh, baik, silakan. Sebelumnya, apakah saudara Wijaya pernah mengikuti konseling? Kalau waktu itu belum pernah sih Mas. Belum pernah ya. Baru kali itu pun kan saya dari teman saya. Sekarang baiklah, cobalah terlebih dahulu sebelum kita memulai konseling ini agar lebih refleks lagi ya. Jadi saudara Wijaya ikut mengikuti setiap saran dari saya. Yaitu yang pertama, ketika saya mengatakan tarik nafas dengan mengatakan tarik nafas, maka tarik nafasnya. Nah, ketika disuruh tahan, ketika disuruh lepas, lepas. Nah, cara menepasnya itu juga harus pelan. Ketika menarik juga pelan. Ayo kita mulai. Sebelum kita mulai ini, semoga dengan perilaku saya ini bisa menjadi saudara Wijaya itu lebih tenang dan lebih baik lagi. Baiklah, coba pejamkan matanya dulu. Tarik nafas dengan cara pelan. Terus yang panjang, tahan sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas dengan perlahan-lahan. Ya, tarik lagi, pelan, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas pelan juga. Nah, sudah bisa. Nah, gimana rasanya? Lumayan. Buat sampai aja ya, nanti mau sudah dimulai. Oke. Sebelum itu, karena tadi saudara Wijaya itu bilang belum pernah mengikuti konseling, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konseling. Nah, konseling ini yaitu suatu bantuan seorang konselor, yang mana dalam konselor ini akan membantu seseorang individu untuk menyelesaikan masalah yang dia alami. Nah, intinya seperti itu. Apakah saudara Wijaya sudah bisa mengerti? Alhamdulillah bisa. Oh, ya, betul. Jika begitu, maka kita lanjutkan dengan cerita-cerita atau apa unek-unek yang saudara Wijaya akan ceritakan kepada saya. Mungkin dengan itu akan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada yang saudara Wijaya. Gitu. Mulai. Ya, silakan. Saya mengalami masalah yang sedikit rumit, Mas. Saya kan mondok di sebuah pesantren di Jember.
Nah, di pondok saya itu dituntut untuk menghafal Al-Quran, Mas. Sedangkan saya susah untuk menghafalkan Al-Quran tersebut. Dan itu yang menjadikan saya tidak kerasa pondok. Jadi saya ingin berhenti, yang mana saya tidak ingin menghafal Al-Quran lagi dan tidak mau menuntut ilmu lagi. Itu. Gitu ya. Juga saya mengerti atas apa yang saudara gue itu katakan. Dan yang intinya dari dapat saya simpulkan bahwasanya saudara gue itu kurang kerasan di pondok, kurang kerasan di pondok dikarenakan adanya menghafal Al-Quran, sedangkan sebelumnya itu belum pernah menghafalkan, dan langsung di sini untuk diwajibkan untuk menghafal. Sedangkan dalam menghafalkan itu tidak harus cepat gitu kan ya. Itu. Ya. Yang dari itu ada suatu perkataan yang mana yang harus saudara Wijaya itu tanamkan dalam diri. Perkataan yang contohnya seperti ini, Wijaya. Bagaimana saya akan menjadikan masa depan ini menjadi lebih baik, menjadikan aku itu sukses, menjadikan saya itu sukses, jikalau saya tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu pada saat ini. Sedangkan saya sekarang aja tidak kuat dalam pondok di pesantren. Nah, dari itu ketika saudara Wijaya sudah menanamkan perkataan-perkataan tadi itu, maka itu akan menjadi motivasi saudara Wijaya dalam melanjutkan kegiatan, meskipun ya tidak akan begitu mudah gitu dalam menjalankannya. Tapi ketika sudah itu ditanamkan, maka perbuatan itu akan berjalan dengan sedikit demi sedikit, dengan keberhasilan yang juga akan terlihat di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya, apakah ada sebab-sebab dari saudara Wijaya itu tidak terasa selain dari yang tadi? Sebab-sebab yang lain sih ya karena terlalu banyak menyendiri sih. Bisa benar. Nah, sebelum itu apakah kemarinnya gitu, sebelumnya apakah saudara Wijaya itu pernah melakukan sesuatu yang mana dengan perbuatan itu saudara Wijaya lebih tenang, lebih bahagia, atau lebih terasa di pondok? Yang membuat saya bahagia atau kerasan di pondok tuh salah satunya itu, Mas. Saya tuh bisa kerasan kalau saya banyak bergaul dengan teman-teman. Itu sih salah satunya. Misalnya gini ya, apakah ada yang lain? Yang lain sih, saya suka baca novel, Mas. Novel. Nah, itu salah satu yang menjadikan saya tenang. Ya, juga ada kan kata-kata bahwasanya ketika seorang itu membaca novel, maka hati pun juga akan tenang. Ketika ada suatu masalah dengan membaca novel atau membaca buku, hati itu menjadikan reda. Nah, dari dua penyebab atau dua cara yang tadi, yang mana yang paling menonjol atau yang paling bermanfaat bagi saudara, yang paling efisien gitu dalam menanamkan rasa kerasan, rasa pernah atau di mana di pondok? Yang buat saya kerasan mungkin lebih itu, Mas, yang bergurau. Jadi yang saya katakan lagi, kalau saya bergurau dengan teman-teman ya menjadikan saya lebih kerasan di pondok gitu. Itu sih yang lebih efisien menurut saya. Baiklah Wijaya, semoga kamu bisa lebih mantap lagi nanti. Nah, untuk saran dari saya, mungkin dari yang dua itu kan saudara Wijaya menunjukkan bahwasanya yang lebih efisien itu ketika bergurau katanya, ketika bergurau atau berteman atau bersama-sama dengan teman. Nah, itu semoga aja nanti dengan perbuatan itu saudara Wijaya lebih terasa. Nah, caranya nanti ya setidaknya lah dalam 1 minggu atau dalam setiap waktu lah, setiap hari ada waktu tertentu untuk berkumpul dengan teman-teman, agar nanti
rasa-rasa atau suasana yang tidak kerasan itu hilang, dan pada akhirnya nanti insya Allah bersih gitu ya. Apakah bisa dimengerti? Ya bisa. Setelah proses, mungkin dengan ini kita bisa menyelesaikan ya. Ya termasuk. Nah, bisa ya. Mungkin dengan setelah proses ini, konseling ini, apakah ada rasa lebih nyaman atau gimana nih? Kalau dari saya setelah melakukan proses konseling ini, saya menjadi lebih enak, lebih santai, lebih nyaman dulu. Mungkin saya akan lebih mencari hal-hal yang membuat saya kerasan lagi. Salah satunya tadi seperti yang Mas katakan, saya akan mencoba. Ya, jadi kalau boleh saran nih, tapi sebenarnya ada saya saran, itu semua perbuatan yang saudara Widya itu sudah lakukan itu sudah benar. Nah, tinggal itu perbuatan yang tadi sudah diusahakan untuk dilakukan setiap hari ataupun setiap waktu, yang mana dengan waktu-waktu tertentu itu tidak mengganggu dengan kegiatan yang lain. Nah, dengan itu saudara Widya insya Allah akan hilang rasa tidak kerasannya. Nah, mungkin ya itu dari saya. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Jika suatu waktu saudara Widya ingin kesini atau menceritakan suatu masalah-masalah yang lain, bisa. Saya sangat berkenan untuk menemui saudara Widya, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk ketemu dia. Terima kasih banyak. Ya, mungkin hanya itu saja. Kalau saudara Widya masih ada undang-undang silakan, dan jika tidak ya silakan Mungkin kita biasa aja. itu saja sih. Tapi terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak. Soalnya saran dari Mas, insya Allah sudah banyak membantu. Itu hanya perantara aja, tapi semuanya kembali pada saudara Widya aja. Tadi yang sebenarnya kan yang buat suatu masalah ataupun solusinya itu berasal dari saudara Widya ya. Dan itu yang penting. Ya baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.